Aku umur berapa ya sekarang? 24. Rania 23, Rizka 22. Wah, Kaget. kayak Sebulan gitu kayak bestie. Yang paling kecil gue sih memang dari kecil kayak gue pembulinya gitu loh. Kayak Gue tuh kata nyokap gue adalah anak yang bikin dia pengen bikin anak banyak. Jadi menyenangkan banget ya. Ini ya buat orang tua di luar sana semuanya, kakak ataupun adik, kalau adiknya salah tuh harus dimarahin. Bukan yang lo selalu menyalahkan bahwa kakak itu harus memberikan contoh yang baik. Bisa jadi adiknya ini kayak dajjal gitu. Mulai kalau anak lo ada yang lebih dewasa, bukan berarti itu harus selalu jahat dan mengalah. To our YouTube channel. Hari ini kita mau ngebahas soal masa kecil kita, bagaimana kita di brought up sama family kita sampai kita menjadi sosok kita yang sekarang. Nanti kita akan diberi beberapa pertanyaan dari Susan. Kalau gede mau jadi masa nggak tahu sih kan? nggak tahu. Demi apa sih? Sumpah. Allah. Boneka Susan lo nggak tahu? Enggak. Itu bonekanya creepy banget sih. Kepingin pintar biar jadi dokter. Karena gue takut tau boneka itu. Gue pas nenek gue kado gue banting aja. Gue takut itu kan boneka setan menurut gue. Gue suka boneka lagi. Kayak gue boneka apapun tuh gue suka. Gue suka kalau binatang, tapi kalau berbentuk manusia dari dulu gak suka. Kenapa? Menurut gue tuh setan aja. Gitu Itu ya. Barbie ya. Kalau enggak itu kayak boneka setan aja. Ih serem. Bahkan gue sampai sekarang masih tidur sama boneka gue. Tapi gue Boneka bayi gitu, tapi Iya. palanya porselen gitu. gue juga nggak suka banget kayak gitu. Kalian masing-masing lahir di hari apa dan di mana? Di rumah sakit tapi Di rumah sakit juga gue. Iya. Kok mau ada di rumah sakit? Gue lahir hari Selasa pagi di rumah sakit, gue lupa namanya apa. Tapi gue di rumah sakit lahir. Gue juga di Gue rumah juga di rumah sakit. sakit lahir. Lahir normal. Sama. Normal. Gue juga lahir normal. Hebat Anak ya. pertama. Anak pertama. Sama. Iya. Makanya kita cocok banget. Tapi hari apanya gue juga nggak Gue tahu. juga gak tahu. Oke, PR buat kalian nanya ke nyokap masing-masing hari dan jam. Kalian punya berapa saudara? Adik. Wow. Adek gue, Anak adek gue 1. Adikku 3, cewek semua. Jarak umurnya? Adek gue sama gue bedanya 1 tahun 9 bulan. 3 tahun. 3 Sama. tahun sama Farhan gue lupa ya. Pokoknya adek gue yang paling kecil sekarang itu turn 20 tahun. Lo berapa? Gue punya 26. Iya, 27. Nah, sebenarnya gue punya adik gue lagi. Jadi sebenarnya gue bersaudara 5, gue nomor 1. Tapi yang satunya nyokap gue keguguran, yang satunya lagi meninggal. Jadi yang ada ini. Oh, oke. Jadi di Yang tengah sama yang bontot. Iya, yang bontot ini lahir udah tapi meninggal. Kalau yang ini tuh keguguran. Yang kayak lahir banget meninggal, yang terakhir. Aku umur berapa ya sekarang? 24. Rania 23, Rizka 22. Kaget. Kayak Sebulan gitu kayak bestie. Yang paling kecil ini tahun berapa? 2024, 14, 2023. 13 gitu. Mungkin selain boneka, mainan favorit kalian sewaktu kecil itu apa? Gue dari kecil emang nggak suka mainan. Even gue dibawa ke toko mainan tuh gue nggak akan pernah belanja mainan sedikit pun. Itu aneh. Nggak tahu sama sekali. gue punya mainan di aja kayak boneka. Tapi kalau gue tuh lebih suka mainan yang sebenarnya itu bukan mainan sih, kayak misalnya ada catnya di rumah kakek gue, terus gue siramin aja ke sumur gitu yang rada-rada Ekstrim. gitu. Terus kayak baju anti gue yang gue gak suka sama anti gue ini karena dia suka ngecekin gue celupin aja, gue bikin DIY di cat terus dinyalain gitu-gitu. Jadi nakal sebenarnya, Lebih ke kreatif ya? yang kreatif tapi mereka sebutnya itu nakal waktu kecil. Apa ya? Kecil. So gue tuh
pasti sharing kan. Jadi bayangin aja gue berapa adik gue kayak pas di bawah gue setahun gitu. Jadi mainan mereka juga, paling boneka-bonekaan kayak basic gitu sih. Cuma paling serunya gue tuh sering banget dari dulu main masak-masakan pakai rumput. Kalian pasti main kan? Iya lagi. Ya kan yang rumputnya tuh gini-gini pakai batu. Nah itu tuh gue sering banget sama dede gue kayak selalu mainnya itu sampai lumayan agak gede. Gimana sih kehidupan kalian sama saudara, sama adik tuh? Apakah sering berantem, atau akur, atau kayak bestie, atau kayak musuh, atau kayak gimana gitu? Gue sih berantem sih. Mampus gue. Adik gue dari kecil psycho anjir. Kenapa tuh? Iya apa ya? Gue tuh sebenarnya gue sempat juga jadi gini, adik gue ini tipenya yang cewek ya. Kalau yang cowok gue baik sama dia. Cuma adik gue yang ceweknya emang ngeselin dari kecil. Dia tuh suka ngecengin kayak lo ngerti gak sih sebenarnya depan nyokap gue tuh dia kayak gitu. Tapi kalau depan nyokap gue kayak kakak jahat. Gue tuh gak suka dicengin kayak lo jangan kalau ngomong depan gue ya. Gue tuh kayak gue tabok aja gitu. Kalau gue kesel pada suatu saat, nah jadi adik gue ini suka otak ayam. Apa tuh? Otak ayam, Otak. pala ayam dibelah, Oh, ada makanan. otaknya kecil kan, Otak. diambil otaknya, dan otak ayam itu kan kecil banget ya. Nah gue juga psycho, ada psycho kayak gue kecil, gue ambil tuh mata ayam, sekarang gue gak berani ya, gue cokel lihat mata ayam, gue bilang, kamu rendam tutup mata gitu. Aku suapin, otak gitu, terus dia bilang, ya aku masukin ke mulutnya, cuy, Mata itu. mata ayam, terus dia bilang kayak, Aneh banget Sarah. kok kenyal-kenyal gitu, terus dia buang kayak, terus dia mata, terus dia teriak, nangis, udah itu. Terus tapi dia juga nakal sama Parah aku, sih. apa ya, yang parah itu, jadi kita lagi main kembang api, abis itu, nah nih anak tuh tiba-tiba kembang api dicolok kan ke punggung gue, banget. Terus kayak Gila. nyokap gue tuh masih belain adik gue, ngerti gak? Ini ya buat orang tua di luar sana semuanya, kakak ataupun adik, kalau adiknya salah tuh harus dimarahin. Bukan yang lo selalu menyalahkan bahwa kakak itu harus memberikan contoh yang baik. Bisa jadi adiknya ini kayak dajjal. Jadi lo yang salah mulai kalau anak lo ada yang lebih dewasa, bukan berarti dia tuh harus selalu jahat dan mengalah. Bisa terjadi aja kalau misalnya dia tuh yang teraniaya sebenarnya selama ini kayak gue. Gitu. Salah kan? Gue sama adek gue Lucu banget. gue sama adek gue apa ya, menerapkan tough love banget. Karena gue tipikalnya emang tough love banget. Gue nggak pernah menunjukkan kalau gue sayang sama adik gue, walaupun sebenarnya gue sayang, tapi dia tuh nyebelin deh, ya Allah, sampai ubun-ubun. Gue nggak bohong, sumpah. Dan sama kasusnya sama Sarah, apapun yang gue kerjain itu pasti gue salah gitu di mata orang tua gue. Pasti nyebelin adik gue lagi. Terus kayak adik gue kan dari dulu tuh emang gampang nangis ya, kayak cengeng gitu, kayak dikit-dikit nangis. Gara-gara adik gue dari kecil sampai gede itu, sampai sebelum dia puber lah, dia kerja dan nangis. Terus gue tuh paling ilfil sama orang nangis. Itu yang membuat gue sampai sekarang itu kayak gue tuh paling malu disuruh nangis depan orang. Teman itu bisa loh, jadi ternyata trauma kecil itu akhirnya kebawa kayak adiknya. Tapi dia orang nangis, dia ini kan gara-gara si adiknya ini. Jadi orang tua di luar sana tuh, lo gimana kan? Gue sih memang dari kecil kayak gue pembuli gitu loh. Kayak jadi gue selalu inget banget, pokoknya kalau gue tuh ketemu sama misalnya om gue di Manado, terus nanti ketemu lagi sama tante gue, kayak gitu-gitu mereka akan selalu menceritakan hal yang sama. Yang paling sering gue lakukan itu adalah korupsi ini susu. Jadi kan nyokap gue tuh selalu kalau misalnya gue sama adik gue di waktu minum susu bobo siang, itu kita akan ditidurin di kasur terus berjajar 3 gitu kan. Gue Rania Rizka gitu, terus dot satu-satu. Jadi kita ngedot gitu minum susu sambil tidur. Nah gue tuh selalu selicik itu menghabiskan susu gue duluan. Terus gue ambil kue Rania, gue minum lagi. Terus gue beli kuenya Rizka, gue habisin semua. Wow. Kayak katanya dari mereka yang mungkin mewet gitu ya, kayak nangis gitu sampai kayak udah tahu itu akan terjadi lagi, kayak ya udah gitu, kayak ya udah lepaskan saja gitu. Nah kalau misalnya momen bahagia semasa kecil kalian bener-bener itu tuh diinget banget, entah dengan siapapun itu apa? Aduh, apa ya? Kok gue susah inget yang bahagia? Itulah manusia. Kita inget buruknya doang anjir. Apa ya bahagianya? Masa kecil Kecil. gue ada apa? Jadi gini, gue tuh waktu kecil itu lumayan hoki anaknya. Gue pernah jalan-jalan ke Singapura sama nyokap bokap gue. Terus
kondisinya tuh kayak ya udah pas aja jalan-jalan gitu, kayak pas semuanya udah di arrange segala macam. Terus kita jalan-jalan di Sentosa ya kalau nggak salah namanya. Lagi lari-lari kan gue sih lari. Terus tiba-tiba nyokap gue sama bokap gue di depan. Terus gue lari-lari, terus gue kayak nengok ke bawah. Terus gue teriak, Papi, ini duit siapa? Segepok. Waduh, duit segepok. Dan nggak pakai dompet, nggak ada identitas, cuman lu tau nggak sih klip uang gitu? Lu tau kan klipan gitu ya? Iya. Klipan gitu, terus gue angkat, Papi, ini duit siapa? Terus papi gue balik, kaget kayak, wah, uang dari mana ini? Dari surga. Terus kayak, karena kalau kita kan pasti pikiran pertama kita adalah balikin kan, punya siapa atau lost and found, tapi masalahnya nggak bisa dilakukan karena nggak ada dompet, nggak ada identity. Bener-bener cuma uang sama klipan itu, dan di klipnya ya klip biasa, bukan yang kayak ada nomor atau apa. Jadi dari situ, gara-gara itu, jadi itu menjadi trip terindah di Singapura. Kayak belanja banyak, beli oleh-oleh gratis. Saya nggak tahu duit siapa, dan gue kayak pernah 2 kali gitu kayak gitu. Galak banget sih tapi. Iya. Lo udah coba main judi belum? Siapa tahu kalau gue pernah, tapi ini sebenarnya nggak terlalu bahagia campur sedih. Jadi waktu itu nyokap gue lagi marah sama gue lagi dihukum. Terus habis itu gara-gara gue ngomong kotor. Masih kecil ngomong kotor? Kecil. Apa? Sebenarnya gue tuh jadi gini, kan gue dulu waktu masih kecil itu kan gue di komplek petrokimia kan. Nah, tiba-tiba ada ini apa ya, nyebutnya dia tuh siapa ya? Jadi dia tuh kayak anak salah satu orang yang kerja di perumahan itu, di komplek itu. Anaknya tuh namanya tuh siapa gitu, aku lupa. Terus habis itu dia tuh anaknya agak nakal emang. Nah, dia mengasihkan kata-kata kotor ke gue tuh juga sebenarnya nggak tahu kalau itu kata-kata kotor, lo ngerti nggak? Nah, gue ngomong pas nyampe rumah, terus gue repeat kata-kata itu berkali-kali. Nyokap gue kayak marah banget, gue nggak tahu kenapa nyokap gue marah banget. Dia beli cabai cuy. Waduh, mulut gue dicabein aja. Gue nangis histeris, gue kan nggak kuat cabai dari kecil, gue nggak pernah makan cabainya, gue dicabein. Gue nangis terus habis itu kakek gue ini angkat gue, terus gue didudukin, gue dipangku, mulut gue dielap, dibasuh, gue dikasih teh manis sama kakek gue direbusin telur setengah matang gitu, gue disuapin. Nggak tau gue seneng aja, terus gue dipeluk. Karena kakek gue ini kan gue cucu pertama, jadi gue disayang banget sama kakek gue. Jadi dari situ gue merasa kayak dulu top priority gue, orang yang paling gue sayang dalam hidup gue itu adalah kakek gue. Karena dia orang yang selalu manjain gue, jadi gue merasa kayak itu zona nyaman gue. Di saat kayak gue merasa nyokap gue tuh selalu melindungi adik gue, kakek gue selalu meluk gue gitu. Terus ya gue bahagia. Kakekku pahlawan. Iya, kakek pahlawan. Terharu ya? Kakekku pahlawan banget. Terharu. Gitu. Lo apaan? Gue apa ya? Kejadian kecil. Gue nggak tahu nih happy apa enggak ya. Pokoknya tingkah laku gue nih membuat satu rumah geger. Intinya gue sama saudara-saudara gue, kasan-kasan gue dari pihak keluarga bokap gue itu ngajak kakek gue ke mall Taman Anggrek buat ice skating. Kayak, ayo dong opa, kita mau ice skating gitu kan. Tapi kayak dia sibuk hari itu, terus kayak, aduh opa nggak bisa ajak kalian ice skating, bla 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 bla. Ditinggal lah kita main kita sendiri. Tiba-tiba kakak sulung gue nih si Nindi punya ide, gimana kalau kita bikin ice skating aja di rumah gitu. Kita waktu itu masih tinggal satu rumah bareng-bareng gitu kan. Gimana caranya mbak gitu kan? Sini aku ajarin gitu. Nah itu bulliers di keluarga gue dia, bukan gue gitu. Akhirnya dia ngambil tuh sabun, sampo segala macam, dilempar semua ke kayak ruang tengah, ruang tamu. Yang gede banget gitu ya? Gede banget ice kan. skating. Iya, terus habis itu dibasahin, dilempar air, kita gila, kita ice skatingan di sana, licin semuanya. Pas ketahuan sama nenek kakek gue, hancur semua orang dimarahin satu rumah. Kok bisa ya kalian kelepasan ini anak-anak semua? Kalau jatuh kejedang, wah. Dan kita nggak ada dimarahin sama sekali satupun. Kalian ya salah ya? Orang tuanya sama neni-neni kita kan masing-masing punya neni. Neni-neni kita abis semua. Parah banget. Cuma itu seru banget. Seru sih. Kalau momen yang paling sedih. Mobil lagi. Momen paling sedih waktu kecil. Gue sih waktu kakek gue meninggal yang paling sedih. Iya, karena kakek gue pahlawan terus dia meninggal, gue merasakan Jadi lucu kayak sih Sar, yang pakai kayu pahlawanku. iya sumpah, tapi emang itu dan Oke. itu tuh kayak wah sumpah rasanya tuh
separuh jiwa gue runtuh anjir. Itu Iya, beneran. iya. Gue tuh dulu di titik, jadi pas dia mau meninggal, dia tuh tiba-tiba, ya lu bayangin ya kayak kakek terus ngedengerin lagunya siapa sih? Naf ya, Naif atau Naf sih yang Nah, iya. jauh di lubuk hati gue tau itu. Jauh di lubuk. Tiba-tiba dia Naf. nyetelin gue lagu itu. Terus habis itu gue nggak tahu kan, dan waktu itu dia di mobil, dia kakek gue dia tua banget tapi dia masih nyetir gitu. Terus gue duit gue beliin handphone. Kayak gimana sih lo? Wah ini source money gue dari sini nih. Selain source money, Source kasih sayang source juga. kasih sayang juga. Jadi bener-bener dia tuh aduh paket lengkap, paket komplit gitu. Terus akhirnya waktu dia meninggal, gue tuh pokoknya dari gue SD ya, gue pokoknya gue galau, selalu nangisin dia tiap malam. Gue tiap malam tuh bisa lah gue megangin ini nightmare banget sih sebenernya. Kisah hidup gue yang lumayan cukup sedih. Gue tuh punya foto sama kakek gue di kamar dan gue selalu peluk gitu. Gue bener-bener selalu peluk tiap gue sedih. Jadi setiap gue nangis, gue tuh cerita sama dia kan. Jadi di walaupun dia foto, gue kayak cerita, coba masih ada kakek di sini kayak gitu-gitu. Jadi coba masih ada grandpa di sini, gue nggak kayak gini. Asli sih momen sedih tuh kayak banyak tuh mobil lagi momen nyebelin, ngerti nggak kalau masa kecil? Sedih tuh apa ya? Sedih mungkin ini sih pernah gue pernah nangis banget gara-gara ngeliat adik gue dihukum. Tania, gue nggak tahu dia melakukan kesalahan apa, tapi nyokap gue ini emang paling sering marah tuh sebenarnya sama Rania. Nah terus suatu hari nyokap gue marah banget sama dia. Abis itu dia dimasukin ke gudang bawah tangga, dan gudangnya tuh pakai kaca. Nah ini tuh kayak bener-bener momen sedih banget, karena menurut gue kayak walaupun gue ini suka membuli dia, tapi di saat dia terbuli bukan karena gue tuh sedih gitu ya. Terus gue sama Rizka tuh bener-bener, dia kan nangis kan, diseret nangis, masukin ke gudang sama nyokap gue kan, terus dikunciin di gudang. Terus itu kan kaca ya, jadi gue sama Rizka di luar kaca kayak terus dia di dalam kayak gitu. Terus tau nggak, ini lebay banget, kita sampai kayak kamu lapar nggak, terus tau nggak apa, kita masak chicken wing, kita penyek-penyekin, kita masukin lewat bawahnya pintu kaca. Sweet banget sih, sweet nasi. Tau nggak di locknya berapa lama? 20 menit. Tapi kita kayak lebay banget, ngerti gak sih? Wah gila sih. Ya tapi itu sedih banget, Han. Iya. Gue tuh bener-bener sedih kalau ngeliat adik-adik gue kayak dimarahin, dipukul, atau kayak di itu sendirian. Maksudnya tanpa gue, ngerti gak? Kamu apa ngomong paling sedih? Gak ada lagi sumpah. Bahagia banget hidup Sumpah saya. gak ada. Iya. Sebagai anak kecil gitu, kamu paling Iya. sedih kayak apa? Maksudnya kayak Kecil nggak diturutin kayak iya, atau mainan lu kenapa hilang, nggak pernah mainin kayak, mainan atau lo hilang. dibully kayak Gak. nggak sama sekali ya. Funny story gue kayaknya pasti ada sih. Cuma Iya, kayak gue iya. bener-bener lupa gitu loh apa yang bikin gue sedih. Berarti nggak memorable banget Nggak kejadian memorable. sedihnya. Kalau hal teraneh yang pernah kalian lakukan sewaktu kecil, Hal teraneh, ya mungkin kayak nggak ini bisa- bakal aneh banget sih, tapi sekaligus jorok. Aku tuh waktu sekolah, ya SD gitu, aku tuh anaknya food combo banget. Jadi aku bisa makan apel pakai nasi. Oh my god. Kayak yang hal-hal yang sekarang kalau gue pikir gue lakukan ini. Terus gue tuh dulu suka banget ngupil. Kayak ngupil is life, you know. Gue udah tahu nih arahnya kemana nih pasti Iya nih. Gue juga makan ngupil. Pakai apa? Pakai apa? Selain ngupil Pakai lo combo nasi. pakai apa? Nggak ada. Oh iya, nggak ada. Siapa tahu kan gue kira Sumpah, kayak sampai dulu ya. ngomong. Gue tuh sampai detik ini tuh om gue tuh suka banget kayak ngeledekin gue gitu, kayak ih kamu dulu waktu kecil makan upil kayak gitu, tapi memang itu kenyataan, ngerti gak sih? Iya. Tapi nggak pernah upil orang lain ya. Siapa tahu. Dan itu sebenarnya aib, ngerti gak sih? Tapi kayak kalau gue inget-inget sekarang tuh kayak lucu ya gitu, ngerti gak? Gue kecil tuh kayak aneh banget, terus suka makan apel pakai nasi, terus kayak pokoknya nggak tahu, gue tuh memakan hal-hal aneh banget sekali. Iya, itu teraneh. Apelnya pakai nasi, kan biar kenyang ya. Asli. Best. Itu sih keanehan gue dan hidup gue tuh itu. Yang paling aneh gue ke mall sama tante gue. Terus habis itu, nah gue tuh kalau ke mall maunya tuh dandannya tuh kayak yang stand out Super, gitu loh. ya. Oke. Nah, tapi yang jadi masalah dan gue bingung adalah gue minta pakai baju double 5. Jadi ada baju kebaya, ada dress, ada segala macam. Tante gue ini kan dia masih muda-muda ya. Terus dia tuh malu nggak mau ngajak gue jalan karena menurut mereka kayak bawa Alay. anak orang gila. Terus akhirnya lagi-lagi kakekku pahlawanku. Dia anak
kecil. Sarah tetap cantik walaupun pakai baju double nggak apa-apa ya sayang. Udah gue jalan ke mall dengan baju tubuh 5 nya gue itu yang paling luar warnanya gonjreng, warna kayak ungu gitu. Kayak bener-bener violet jreng gitu. Dan bahannya satin lo tau kan, jadi bikin sakit mata orang. Terus rambutnya tuh diikat Bludru ada begini. nggak? Bludru. Ada bludru di dalam. Ada bludru, ada sifon. Lo ngerti kan dress yang sifon-sifon? Gue gak tau, itu aneh banget sih menurut gue. Ada kaos juga, kok sampai tubuh 5. Lo apa? Duh, gue tuh anak yang super biasa banget. Biasa aja, gue nggak pernah aneh. Gue tuh biasa. Flat gitu ya hidup lo ya? Wih, flat, Ordinary. ordinary banget. Sumpah gue tuh anaknya nggak pernah nangis, nggak pernah rewel, nggak pernah minta. Gue tuh kata nyokap gue adalah anak yang bikin dia pengen bikin anak banyak. Jadi menyenangkan banget ya, gak bikin stres ya lo? Gue bener-bener gak bikin stres, sampai akhirnya lahir adek gue baru kayak anjir ternyata punya anak gak seenak itu gitu. Sumpah. Lo membuktikan bahwa gak semua anak kayak gue nih nyokap gitu ya? Iya. Nah, cita-cita kalian waktu kecil tuh apa? Biasanya Wah. kan beda-beda tuh. Berubah-berubah. Gue punya banget cita-cita gue waktu kecil. Waktu kecil gue pengen banget jadi petugas jalan tol. Aneh, sumpah gue kasir-kasiran. Iya kan? Gue pengen nge-scan, ngerti gak lo? Oh, gue bukan nge-scan sih. Apa? Cuma zaman dulu kan kita kalau jalan tol kan belum pakai Iya. tol kan. Jadi kayak kita masih ngasih duit. Abis itu ya udah Lo kita lewat. kembalian gitu. Enggak, gue tuh cuma mikir anjir enak juga ya kalau gue jadi petugas jalan tol. Berarti tiap hari gue dapat duit 1.500 dari tiap mobil. Terus kali 100 mobil aja gue dapat 150 Lo pikir itu punya lu gue jasa marga? Ya kan gue ngerti. Kan gue gak tau masih store jasa marga dong. Jadi di otak gue berarti kalau gue jadi petugas jalan tol, gue tiap hari punya duit segini. Wah kaya banget kalau gue jadi petugas jalan tol ya. Ya udah deh gue jadi petugas jalan tol aja. Biar gue cepat kaya. Gue mikirnya gitu. Ternyata nggak segampang itu hidup ya. Gue jadi itu kasir. Pokoknya gue tuh selalu berharap gue gede gue bisa mendengar bunyi itu terus, tau gak? Bunyi scan. Bukan scan yang ini pindahin barang ini gitu. Itu kayak menurut gue itu satisfying banget. Gue mau kerja itu sampai gue SD dan menemukan bahwa gila mbak ini nggak pegel apa kayak gini. Akhirnya gue ganti jadi ini bedah plastik. Tapi gue sedih banget tau, gue kan punya, gue bayangin anak SD pengen bedah plastik. Kayak gue pintar parah kan, ngerti ya? Gue pengen bedah plastik gitu. Kecantikan, dokter kecantikan. Tiba-tiba di kelas 6 SD nyokap oma gue datangin gue dan bilang gini, karena dia tahu cita-cita gue itu. Kita kan sebagai anak Tuhan, kita nggak boleh mengubah kodratnya Tuhan. Jadi apa yang udah diberikan Tuhan kepada kita itu nggak boleh kita rubah, apalagi kamu yang mau mengubah-ubah. Jadi ganti cita-citanya. Oke, saya ganti. Gara-gara itu. Cita-cita gue waktu kecil gue Model. pengen jadi pembalap. Iya ini bener. Pengen banget, tapi kata bokap gue anaknya nggak boleh luka-luka. Akhirnya, tapi nanti waktu kecil Nggak banget boleh ya, apa? nggak boleh luka-luka. Jadi luka-luka. resikonya bahaya kalau nanti kalau bisa kecelakaan segala macam. Kamu tuh perempuan, jadi kayak gitu udah di rumah ya jadi dokter ya. Jadi gue disuruh di dokter, cerita yang bener tuh jadi dokter gitu. Terus akhirnya gue berubah lagi, pengen jadi artis. Gue suka tuh acting kan, ada gue ini Belajar dari Vira. gue ajakin tapi kalau kita lagi baik-baik ya di kamar tuh gue kayak kunci, terus gue bikin gue di atas tuh, ternyata di bawah tuh danau. Terus adik gue cowok sendiri buaya. Terus gue sih jadi putrinya. Terus adik gue tuh mau gigit gue, terus gitu, di gue lari. Jangan gitu, gue kalau inget kayak gila banget. Jadi Iya, karena gue disuruh bokap gue jadi dokter, tapi gue gak mau sih. Ya udah terus gue gak punya cita-cita, hidup udah berjalan aja gitu. Jadi mafia sih gue pengen. Iya bercanda. Jika bisa mengulang ke masa kecil, momen apa yang kalian pengen lakukan lagi? aku mau main rollerblade apa sih? Rollerblade. Iya, rollerblade sama mama, papa, dedekku, kakakku setiap minggu pagi mengulang itu. Karena gue kecil tuh kita semua jago main itu, kita kayak wah di jalanan raya ini terus pakai helm, kayak kita punya lengkap. Ya, kita belajar dari nol, bukan pengen Zaman ngajarin. disentul gitu. Iya, Seru banget ya. Sentul. Masa kecil banget kayaknya gue nggak ada yang pengen gue ulang, soalnya sebenarnya nggak terlalu banyak masa kecil gue yang gue ingat. Itu balik lagi karena mungkin gue waktu kecil basic banget, kayak ya udah gue menjalani hidup tuh ya udah hidup aja gitu, kayak Lo apa, Sar? Gue
gue mau nama kakek gue lagi. Kakekku pahlawan. Kakekku pahlawan, gue nggak ngerti apa kalau yang mau gue inget dan menurut gue itu akan gue ulang. Yang seneng-seneng lainnya itu biasa, tapi momen sama kakek gue itu bener-bener gimana ya, itu lo kalau misalnya nonton film, lo nonton Ottoman gitu kan? Iya. Iya, kakek gue tuh kayak Man called Otto. iya, main Ottoman lagi ya, itulah. Kayak superhero, Ottoman. Iya, tapi maksudnya, tapi menurut gue kalau ada superhero di hidup gue, superhero-nya tuh kakek gue, ngerti gak? Dan jadi segitunya gue menjunjung tinggi nih kakek gue, dan gue akan nurutin mau dia yang kayak kamu belajar bahasa Turki, harusnya gue bilang iya gitu. Enggak, gue kayak tidak mau gitu, enggak. Jadi gue akan iya, gue diajarin bahasa Italia harusnya gue iya. Jadi gue gak jadi bodoh, ngerti gak? Coba kalau enggak sekarang gue pintar, ngerti gak? Dulu kayak Iya. apa gak ngerti gitu, diajarin gambar dulu. Gue bisa gambar waktu kecil karena kakek gue dia ajarin gue gambar. Karena Kak Hana udah memegang itu dari tadi, mungkin Kak Ranti atau Kak Sari juga punya foto kenang-kenangan yang itu bisa ditunjukin apa story-nya dari balik foto itu. Alright, I'm gonna start with this. Ini adalah bahagianya hidup gue waktu adik gue belum ada. Anjir, kakak banget. Walaupun gue menangis di tengah, tapi kayak gue tuh bahagia banget hidup di sini gitu tanpa gangguan dari Bim. I'm not sorry for you, Bim, sumpah. Ini bokap nyokap sama gue. Terus kayak, gue dibikinin foto kayak gini sama bokap nyokap gue. Gue karena pertama ya, tapi kayak gue sombongin dari Bim, kayak lo gak punya foto kayak gini kan, mampus. Foto-foto kayak gini. Sini Kuat lagi, gue mau lihat lagi. gue sama bokap nyokap gue dan Bim lagi jalan-jalan ke ini kayak Kuala Lumpur deh, kayak ke Malaysia tapi nggak tahu di mananya. Ini foto gue. Jadi buat teman-teman gue udah tahu kalau gue kalau duduk tuh nggak pernah bener-bener kaki gue diem di satu tempat, kecuali kayak gini depan kamera gue akan behave. Tapi kalau gue lagi nyaman tuh gue nggak akan pernah kaki gue diem gitu, pasti gue ngangkang kesana kesini. Gak tau kenapa dari kecil gue nggak bisa diem. Kaki gue tuh kayak pasti selalu di posisi yang nggak nyaman gitu loh kalau gue taruh di bawah, kayak harus ngelipet gitu biar gue nyaman. Ini adalah satu rangkaian saudara gue yang gue ajak main ice skating. Ini pelaku ice skating di rumah nenek gue dan ini nenek gue. Ini pelaku ice skatingnya. For your information, nenek gue adalah cewek Sagittarius yang paling Sagittarius yang pernah gue temuin di seumur hidup gue. Paling suka jalan-jalan, paling galak, tegas, jujur. Ini mulutnya ya Allah top, gue bilang pedes. Ini yang dipegang siapa? Bim. Cuma nangis ya? Iya. Aku dulu waktu kecil itu beruntung sekali karena aku dipenuhi oleh photoshoot. Jadi keluarga gue tuh suka banget foto-foto aku. Ini aku sedang tidur. Lalu ini aku sedang menjadi bos. Terus ada lagi ya? Oh ini aku baru lahir. Itu masih merah. Aku lucu tau. Lucu banget. Jadi ini adalah foto di saat kita main roller blade. Oke, aku punya foto itu. Lagi pakai topi bersama papa dan mama. Kayak bahagia banget. Terus masa kecil gue karena gue banyak syuting, jadi kalian bisa Google masa kecil gue waktu gue jadi Luna, waktu gue jadi main-main kayak hidayah gitu. Terus kita juga ditemani sibling, kita nggak ada yang anak tunggal. Jadi itu berasa banget ya walaupun beda-beda gitu ya. Sini kayak musuhan kan, gue kayak enggak. Tapi kayak benar-benar itu termasuk berwarna tahu hidup kita karena kita bersibling, nggak sih? Iya. Kebayang kalau kita nggak punya, nggak usah yang kandung deh, yang saudara-saudara kayak anak kita gitu tuh kayak hidup tuh lebih berwarna, lu bisa ice skating dalam rumah, seru banget. Parah. Masalah gue tuh sama adik-adik gue yang lain tuh kayak nggak bisa sederhana Explore gitu loh. Karena kan jaraknya nggak terlalu deket, kayak jauh. Gue cucu paling tua. Jadi yang lainnya tuh kalau misalnya gue datang tuh kayak gue udah mampu beliin lo es krim semuanya, kakak gitu loh, ngerti nggak? Jadi gue kayak merasa gue ini paling dewasa gitu. Kayak gue tuh ngumpulnya sama tante aja gitu, daripada gue sama anak-anak kecil ini gitu. Iya, karena mereka semua tuh gue tuh jadi nganggepnya kayak respect aja, ngerti nggak? Gak ada yang berani lah sama gue kayak lo gini. Tapi gue juga nggak membuli, gue penyayang kalau sama adik-adik yang kecil-kecil itu ya. Kayak lo mau apa gitu kan? Ya gimana sih? Tante bisa provide. Iya, Asli. lo ngerti gak? Rich anti, maksudnya gue bukan anti anjir. Karena itu enggak, apa sih kalau lo sama kalau Inggris tuh Cousin. iya cousin, bukan anti ya cousin, tapi gue rasanya kayak gue rich anti Kasih rasa gitu. anti. Iya, cousin rasa rich anti aja gitu, jadi kayak Seru banget hidup ini. Gue ingin kembali ke masa-masa indah itu. Oke guys, jadi kalau kalian punya cerita-cerita yang seru juga, tulis di gue bisa tulis di bawah, kita baca-baca juga cerita lucunya.
See you on the next video. Bye bye.